Kalian masih ingat dengan istilah darurat demokrasi? Kalau bicara tentang darurat demokrasi, hanya ada satu nama, Najwa Shihab. Karena istilah darurat demokrasi dengan Najwa Shihab ini tidak bisa dipisahkan. Karena kata-kata darurat demokrasi itu adalah produksi dari Najwa Shihab. Ya, sudah jelas kata-kata ini sungguh kata-kata yang memprovokasi, ya. Dengan dengan lambangnya warna biru dongker, ya, gambar burung Garuda dengan warna biru dongker, ya. Dia katakan itu adalah lambang dari darurat demokrasi. Mbak Najwa, ku bilang dulu samamu ya, mau warna biru dongker, warna merah muda, warna kuning kecoklat-coklatan, warna oranye, abu-abu metalik, mau daun pisang, kami nggak peduli. Ya, kami nggak peduli. Karena yang kami tahu, Indonesia dengan segala keinginannya untuk maju, dengan segala cita-citanya, masih dalam keadaan baik-baik saja. Jangan kau provokasi, ya. Kau ambil lambang burung Garuda. Kau nggak tahu itu lambang suci. Lambang itu lambang sakral bagi sebuah bangsa. Yang dinamakan bangsa Indonesia itu tidak bisa lepas dari yang namanya lambang burung Garuda. Harusnya kau cari lambang lain. Burung perkutut kek? Burung jalak? Atau burung onta sekalian? Aku jujur aja nggak terlalu terima dengan manusia yang satu ini ketika dia menggaungkan, menggemakan masalah darurat demokrasi ini, ya kan? Karena ini mengada-ada gitu. Ayo kita dengar dulu ya. Aku sebetulnya nggak pernah aku dengar ini, tapi sekarang jadi tertarik aku mendengarnya. Kita dengar dulu. Iya, dari musiknya aja kayak mirip-mirip musik film PKI. Horor kali. Pandai kali dia ini memframing otak kita, biar tahu kalian. Hati-hati kayak gini loh. Lanjut. Kalau kalian melihat poster berwarna biru dengan tulisan peringatan darurat, ini memang darurat. Disebut darurat karena baru sekarang putusan MK langsung direspon DPR dengan membuat undang-undang yang dikebut hanya dalam 1 hari saja. Sekali lagi, 1 hari. Hari Selasa, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. MK juga memutuskan calon kepala daerah tingkat provinsi atau calon gubernur berusia 30 tahun saat ditetapkan oleh KPU sebagai kandidat resmi. Putusan MK ini cukup progresif karena agak menjauh dari budaya kekuasaan kita yang hobi menyodorkan kandidat yang sangat sedikit hasil hompimpah para elit. Setidaknya memungkinkan lebih banyak orang dan lebih banyak partai untuk maju dalam pilkada. Tapi semuanya batal, bubar. Besoknya DPR memutuskan ambang batas partai untuk mencalonkan pasangan dikembalikan ke aturan lama. Sedangkan usia kandidat diputuskan mengikuti keputusan Mahkamah Agung yang berusia 30 tahun saat dilantik. Sehingga memungkinkan Kaisang yang sudah dicalonkan sejumlah parpol bisa maju dalam kontestasi. Niatnya juga sudah tidak baik sejak awal. DPR mau menyiasati putusan MK yang sudah sangat jelas, mengikat dan final berlaku untuk semuanya. Bikin undang-undang dalam sehari mustahil ada naskah akademiknya, tidak mungkin ada sosialisasi rancangannya dulu. Apalagi mendengarkan aspirasi dan partisipasi kita sebagai rakyat. Ini bukan tentang Anies, Ahok, Kaisang, atau PDI Perjuangan. Mula-mula ini tentang bagaimana proses bernegara dilaksanakan dengan potong kompas sehingga melecehkan nalar wajar kita sebagai warga negara. Teman-teman, peringatan darurat ini perlu kita sebarkan. Pertama, karena kita marah dan berhak untuk itu. Kedua, supaya sebanyak-banyaknya orang tahu apa yang terjadi di gedung DPR bukan rapat untuk kepentingan rakyat. Presiden dan DPR harus menghentikan segala upayanya menentang putusan Mahkamah Konstitusi.
Jika DPR dan pemerintah mau merevisi tanpa berpatokan kepada putusan MK, ini rentan dianggap pembangkangan konstitusi. Dan saya cemas, pembangkangan konstitusi ini bisa berujung dengan pembangkangan sipil. Dan saya cemas. Apa yang perlu kau cemaskan? Ada rupanya ponakanmu mau jadi anggota dewan? Ada anak perempuanmu jadi anggota dewan? Enggak kan? Enggak perlu cemas. Atau kau cemas gara-gara kau bukan cucu Soekarno? Aduh. Sekarang begini Mbak Najwa, ku bilang ya samamu ya. Kalau berbicara tentang politik dan dunia jurnalistik, kok ngantuk aku ya? Walaupun ujung-ujungnya sama-sama tik, tapi ini dua hal yang berbeda. Opung Parbelak, jangan kau lawan-lawan Najwa. Nggak lebih pintar kau dari dia. Memang betul aku nggak lebih pintar dari dia, ya. Tapi ingat, sepintar-pintarnya orang, kadang-kadang bodoh juga. Dan di mana ada dan juga orang bodoh, nggak selamanya bodoh. Kadang-kadang ada juga pintarnya dalam hal-hal tertentu dan waktu-waktu tertentu. Najwa Shihab begitu juga, iya kan? Jadi sekarang begini, kalau kita bicara tentang dunia politik dan dunia jurnalistik, ya, setiap produk jurnalistik, ya, itu diharuskan, ingat ya, itu diharuskan, ya, menurut undang-undang, produk jurnalistik itu tujuannya adalah untuk memberi keterangan, memberikan informasi dengan maksud tujuan mencerdaskan bangsa. Itu dia. Ingat ya, jadi jangan kalian bodoh-bodohi masyarakat. Karena apa? Ya, undang-undang jurnalistik mengatakan bahwasanya produk jurnalistik harus mencerdaskan, bukan membodohi. Mak, harus aku pula yang ngajari kau. Ya, jadi ketika ya ada pembodohan dalam produk jurnalistik atau informasi yang kalian sebarkan, itu sama saja kalian sudah melanggar undang-undang jurnalistik. Sampai di sini paham? Ya, dan dunia politik, jurnalistik itu tidak bisa dipisahkan. Kita akui benar, tidak bisa dipisahkan. Tapi sering sekali dunia jurnalistik ini terlalu masuk ke dalam dunia politik, sehingga produk-produk jurnalistik mereka dari media, dari redaksi, dan dari kita katakanlah kantor-kantor berita itu dipengaruhi dengan dia dekat dengan partai mana, dia dekat dengan tokoh mana, dia dekat dengan kelompok mana. Itu masalahnya. Jadi bisa dipastikan, ya, ku bilang sama kalian, bisa dipastikan, ini hati-hati, bisa dipastikan tidak semua media massa, tidak semua kantor berita netral. Dan tidak semua jurnalis netral. Enggak. Ya, karena apa? Karena ini mereka ini bisa dikatakan kalau jurnalistik ini, ya, yang pertama itu motivasinya itu pure, ya, ingin memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya kepada masyarakat. Tapi masalahnya, yang kedua motivasinya kalau sudah berangkat dari kepentingan politik. Apalagi kita tahu, contohnya Pandana Baba, dia itu seorang wartawan, tapi dia masuk ke dunia politik. Ada masalah? Nggak ada masalah memang. Tapi masalahnya, ya, seorang jurnalis itu sudah mulai tidak netral ketika dia sudah dekat dengan satu partai politik tertentu atau tokoh politik tertentu. Contohnya Aiman Wicaksono, ya, aku bilang sama kalian, Aiman Wicaksono ketika dia menjadi caleg dari salah satu partai tertentu, disitulah aku mulai curiga dan juga mulai sanksi untuk setiap apa yang diberitakannya.
Karena apa? Itu membuktikan bahwasanya dia sudah bersentuhan langsung bahkan menjadi caleg, kan begitu. Najwa Shihab memang tidak menjadi caleg, tapi kita sudah tahu tendensinya apa. Kita sudah tahu dari setiap pemberitaan yang diberitakannya itu arahnya kemana. Gitu loh ya. Sama seperti seorang Denny Siregar. Selama ini kemarin ini kita tahu ya bahwasanya dia itu adalah pembelanya Jokowi garis keras. Dia itu adalah tameng dan juga banteng ya, dan juga benteng yang mau menangkal setiap serangan-serangan dari musuh-musuh Jokowi. Kan begitu. Dalam rangka apa? Kita berpikir bahwasanya dia dalam rangka memang pure ya untuk membela kepentingan Jokowi ya, yang membawa kepentingan rakyat yang lebih besar. Tapi nyatanya apa? Ketika Joko Widodo tidak berada lagi di samping Mak Banteng, di saat yang bersamaan lah Denny Siregar juga sudah tidak bersama dengan Jokowi. Gitu loh. Opung, kau juga nggak jujur kau. Ya aku bukan wartawan. Yang ku bilang itu tadi semuanya kan wartawan kan. Ya kalau aku berhak membela, ya kalau aku karena apa? Karena yang ku sampaikan ini adalah hasil dari pemikiranku, dan bisa dikatakan ini adalah hasil pemikiranku dari 58% penduduk yang ada di Indonesia ini. Ku bilang sama kalian, ku pastikan isi kepalaku dengan isi kepala dari 50-80% atau 96 juta masyarakat di Indonesia itu sama. Ya, jadi mau aku membela Bapak Prabowo, mau membela Bapak Jokowi, karena memang bagi kami pemimpin yang memang betul-betul wajib untuk dibela dan juga ditangkal ya serangan-serangan daripada si jahat, pemfitnah, pembenci. Ya, itulah yang kami lakukan. Ini nggak jujur. Ya, Najwa Shihab ini tidak jujur dalam menyampaikan sebuah berita. Contoh yang pertama, ya. Dia mengatakan bahwasanya, ya, DPR dengan segala tendensinya, dengan segala maksud terselubung, berusaha untuk menganulir setiap keputusan yang dikeluarkan MK. Ya, itu dia. Ternyata apa? Ya, ternyata MK ia tidak melakukan pembangkangan, tidak melakukan pembegalan, tidak melakukan pengangkangan seperti yang dituduhkan Najwa Shihab. Ini artinya apa? Najwa Shihab sedang menghina lembaga DPR, bahwasanya lembaga DPR ya sangat bisa memungkinkan ya untuk melakukan semaunya ya untuk demi kepentingan dari satu kelompok tertentu. Ternyata enggak tuh. Ya kan, ternyata tidak dianulir itu keputusan dari MK. Gitu loh. Jadi Najwa Shihab ini bohong. Makanya Mbak Najwa, ya, ingat memang di dalam dunia jurnalistik kecepatan dan ketepatan di dalam menyampaikan berita itu sangat dibutuhkan. Tapi tolong analisa dulu, apalagi ini ya, apalagi kejadian-kejadian atau peristiwa politik ini, ya, potongan-potongan peristiwa itu kita harus perhatikan. Potongan ini arahnya bagaimana, ya, yang ini lagi ini arahnya kemana, yang ini apa dasarnya, harus seperti itu. Masa jadi aku yang ngajarin sih? Jadi butuh waktu, ya ada memang yang bisa dianalisa secara cepat, tapi ada juga yang harus dianalisa memakan waktu berjam-jam ataupun juga berhari-hari. Gitu loh, apalagi dengan dinamika politik yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan dengan cepat. Ini akhirnya apa? Ini akhirnya menjadi keributan di tengah-tengah masyarakat. Gitu loh, dan ini diperalat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi dasar-dasar kau mengatakan darurat demokrasi itu bisa dikatakan itu adalah apa namanya hal yang dibuat-buat gitu loh, memaksakan itu ya. Setelah itu apa? Dikatakan bahwasannya DPR terkesan membuka peluang yang selebar-lebarnya untuk Kaesang ya, untuk Kaesang boleh mencalonkan diri jadi kepala daerah. Akhirnya apa sekarang? Terbukti Kaesang tidak menjadi kepala daerah. Dan di sini kau harus punya kemaluan. Kemaluan. Rasa malu.
Maaf Mbak Najwa ya, karena terbawa arus darurat demokrasi tadi itu. Rasa malu bukan kemaluan. Kau tuh harusnya punya rasa malu gitu loh ya. Ternyata apa? Kaesang yang kalian katakan selama ini sangat bernafsu, berambisi ya, sangat menginginkan menjadi kepala daerah, akhirnya tidak terbukti. Ingat ku bilang ya tadi itu ya, potongan-potongan peristiwa itu ya, itu akan menjadi puzzle ya, yang bisa saja mudah untuk kalian pecahkan, tapi bisa juga menjadi sulit untuk kalian pecahkan. Apalagi peristiwa politik seperti ini ya, tahu nggak, ini sederhananya saja ya. Aku pun juga nggak bisa menyimpulkan ini dengan waktu sehari 2 hari ya. Kenapa Kaesang itu memiliki elektabilitas di Jakarta, memiliki elektabilitas juga di Jawa Tengah? Dan itu menjadi pertanyaan bahwasanya, ya kan? Kenapa sih? Apa sih maksudnya? Kalau di Jawa Tengah aja. Kalau di Jakarta aja, kan begitu bagi sebagian orang. Tapi tahu enggak kalian ya, bahwasanya kalau Kaesang ya sebetulnya sudah dari awal didesain, dia itu hanya dipakai sebagai vote getter. Sebagai pengumpul suara. Oh, sok tahu kau pun. Begini ya, bangsa ini memiliki bonus demografi. Apa itu ya? Bangsa ini saat ini memiliki generasi muda atau generasi muda produktif ya. Itu persentasenya lebih besar daripada zaman-zaman sebelumnya. Dan kalian mau tahu ya, totalnya itu ada sekitar 65%. Aku ada data. Ya, datanya seperti apa? Seperti ini. Nih, dengar ya. Jadi kalau untuk kaum muda, ya, itu terbagi menjadi kaum milenial dan juga Gen Z, generasi Z. Kaum milenial, ya, itu seperti kami-kami ini, ya, lahir dari tahun 81, ya, kelahiran 81 sampai tahun 96. Itu dia. Yang lahir dari tahun 81 sampai 96 itu dimasukkan ke dalam kategori pemilih atau kaum milenial. Nah, tahun 97 sampai sekarang ya itu bisa dikategorikan sebagai generasi Z, kan begitu ya. Dan jauh nggak kalian persentasenya ketika digabungkan ya. Ketika digabungkan itu sekitar 65%. 40% mendominasi generasi milenial, 25% mendominasi adalah kaum Gen Z. Itu dia. Ya. Jadi seperti itu. Jadi pemilih muda inilah yang harus digait si Kaesang. Inilah yang harus digait oleh Kim Plus supaya mereka mau memilih calon-calon yang diusung oleh Kim Plus. Caranya bagaimana? Ya, caranya yaitu dengan memasukkan nama Kaesang ya di dalam kita katakanlah di dalam isu ya, di dalam isu pemilihan kepala daerah di Jakarta. Supaya apa? Supaya semua orang, apalagi kaum milenial ini, tertarik dengan keterwakilan suara mereka. Oleh karena apa? Karena ada Kaesang. Wah, ini nggak main-main nih. Satu, dia ketua umum PSI. Yang kedua, dia itu masih muda. Yang ketiga, ya, dia itu belum pernah ada cacat secara politik. Secara moral juga dia tidak pernah cacat, tidak pernah terlibat korupsi, tidak pernah terlibat hal-hal asusila dan lain sebagainya. Nah, ya, ternyata cukup sukses lah ya Kaesang menjadi vote getter di Jakarta. Tapi di Jawa Tengah begitu juga ya. Ini dimanfaatkan Kim Plus ya untuk menarik suara kaum milenial dan juga kaum Gen Z yang ada di Jawa Tengah. Karena apa? Jakarta dan Jawa Tengah itu memiliki jumlah anak-anak muda bisa dikatakan lebih besar dibandingkan dari generasi-generasi yang lainnya. Gitu loh. Kenapa nggak dibikin Surabaya? Dibikin Jawa Timur. Jawa Timur sudah ada Emil Dardak yang bagian dari Kim. Kaesang nggak perlu ke sana. Gitu loh ya. Kenapa nggak Sumatera Utara? Sumatera Utara sudah ada Bobi. Nggak perlu dikirim ke sana. Mewakili kaum Gen Z. Gitu loh. Milenial. Kenapa nggak dikirim aja ke Jawa Barat? Jawa Barat nggak perlu dikirim. Karena apa? Karena Kang Deddy Mulyadi elektabilitasnya sudah di atas 75%.
Kenapa nggak di Banten? Begitu juga, ya. Airin itu elektabilitasnya itu sekitar 71%. Gitu. Jadi Mbak Najwa, ya setiap potongan-potongan dari peristiwa politik itu harus kau pahami. Malu kau kan sekarang, apa lagi mau kau bilang? Kebodohan apa lagi yang mau kau sebarkan sama masyarakat? Setelah itu apa? Kau katakan bahwasanya, ya, kau katakan ini bukan masalah Anies, ini bukan masalah Ahok, ini bukan masalah Kaesang, dan ini bukan masalah PDIP. Nah, sekarang ya, orang kan sedang menyorot PDIP. Selama ini kalian, ya, atau kita katakanlah jangan kalian lah. Selama ini golongan 24 dan 16% selalu berkuar-kuar bahwasanya politik dinasti yang dibawakan Mulyono itu bisa berakibat bahaya terhadap demokrasi di bangsa ini. Nah, gimana kejadiannya itu dengan keluarganya Soekarno? Kutanya dulu samamu. Yang udah jelas-jelas nggak terpilih tapi bisa duduk. Lebih vulgar nggak tuh? Nah, Gibran Raka Buming Raka, ya, walaupun dia anak presiden, ya, tapi dia membuktikan bahwasanya dia adalah pilihan rakyat. Ya, dan bisa membuktikan bahwasanya dengan totalitasnya dia sebagai orang muda, dengan mimpi dia untuk memajukan bangsa ini, dia bisa membuktikan bahwasanya dia tidak perlu, ya, untuk minta-minta langsung sama bapaknya, karena bapaknya juga bukan ketua umum. Ya, walaupun memang ada gejolak-gejolak, ya, kalau bisa dikatakan gejolaknya itu kan tidak melanggar hukum, ya kan, biasa itu di dalam perpolitikan. Tapi dia membuktikan bahwasannya semua proses dia jalani dengan benar. Nah, Romi Soekarno, aku pengen dengar dulu komentarmu. Berani nggak kau bikin dulu spanduk warna biru ada burung garudanya itu? Kau undang dulu dia, undang Puan, anaknya Puan, ponakannya Puan, ponakannya Megawati, ya. Jadi itu dia Puan Maharani, anaknya Puan, Guru Soekarno Putra, Romi Soekarno, ada anaknya Guntur Siputi. Alah, coba kau gabung dulu orang itu dalam satu ruangan, tapi ajak diskusi ya, jangan foto bareng. Diskusi, jangan cuma foto bareng. Belakangnya bikin background apamu itu tadi itu, lambang darurat demokrasimu itu. Oh, kalau itu gini gue bilang sama kau, ya mantap.